Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa kita lagi dengan channel agak-agak pedas sedikit lah. BBM sudah naik. Begitu santai, tenang pemerintah mengumumkan. Jokowi bersama pembantu-pembantu beliau diumumkan di siang hari lagi dengan santai, tenang, tidak ada beban sama sekali. Nah, tidak ada juga tangisan. Nah, dulu di era SBY, waktu SBY menaikkan harga BBM, ada yang menangis. Nah, sekarang tidak ada lagi. Nah, sekarang yang ada apa? Demo, gelombang demo, mahasiswa, masyarakat, dan malah ada saya baca di media, buruh akan demo setiap hari supaya pemerintah atau presiden membatalkan kenaikan harga BBM. Nah, kita tunggu sajalah. Tapi kalau menurut saya, kalau sudah naik itu agak susah turunnya. Tapi sudahlah, kita apresiasilah perjuangan para mahasiswa, para buruh, para masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat ini. Nah, sekarang kita coba ulas sedikit lah. Setiap pemerintahan selalu kalau ada kenaikan BBM, alasannya tetap alasan klasik, subsidi membengkak. Nah, itulah alasannya. Nah, presiden pun sudah mengatakan 70% konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi dinikmati oleh orang-orang kaya. Nah, itulah. Nah, sekarang BBM sudah naik. Saya sebagai masyarakat melihat sebetulnya kalaupun BBM itu naik berapa ribu lah, bisa diterima oleh rakyat asalkan presiden betul-betul menjalankan sumpahnya sebagai seorang presiden. Disitulah letaknya. Sumpah presiden itulah letaknya. Nah, tapi sebelum itu saya katakan begini. Kita ini bukan negara miskin. Kita ini negara kaya. Bukan saya mengatakan. Bung Karno sudah jauh-jauh hari sudah memprediksi waktu itu bahwa Indonesia ini akan menjadi negara besar. Tidak salah apa yang katakan oleh Bung Karno. Memang betul. Kenapa? Karena anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, ke pangkuan Ibu Pertiwi ini adalah kekayaan alam yang begitu melimpah. Jadi kalau menurut saya, carilah negara di dunia ini. Bisa jadi Indonesia inilah negara yang mendekati sempurna dengan anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia inilah. Apa yang tidak kita punya? Kita punya semua. Minyak, kita punya minyak. Emas, ya, tambang emas begitu banyak. Batu bara, apalagi kita di Kalimantan banyak batu bara. Nah, masalah pangan, kemarin Jokowi baru saja dapat penghargaan karena negara kita sudah swasembada beras. Apalagi yang kurang? Tak ada lagi. Tapi kuncinya tetap, menurut saya, presiden harus menjalankan sumpahnya. Lihat, di sumpah presiden itu sudah jelas. Memegang teguh Undang-Undang Dasar
dan menjalankan peraturan perundang-undangan. Lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar. Sudah jelas di sana. Sudah ada kalimat yang begitu bagus sekali. Apa itu? Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dalam arti kata, Presiden harus menjalankan sumpahnya dengan menjalankan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang tidak saya lihat sampai sekarang. Jadi jangan heranlah kita. Negara kita ini terus saja mengalami kesulitan ekonomi. Ini negara besar, kita negara kaya. Lihat, satu saja, kalau Presiden mau menjalankan, yaitu di pasal 33. Lihat bunyi pasalnya, jelas di sana. Bumi, air, udara, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, itulah yang dilihat oleh Bung Karno waktu itu. Jadi tidak salah lah bunyi pasal 33 ini. Nah, mana kekayaan alam kita sekarang? Semuanya sudah hampir terbang tinggi ke luar negeri. Kalaulah itu betul-betul dikelola, jangankan 10.000, di atas 10.000 pun kita rakyat bisa membeli minyak. Nah, inilah salah satu kesalahan yang saya lihat. Jadi janganlah kita selalu dipertontonkan setiap ada era pemerintahan. Kalaulah subsidi membengkak, jalannya tak ada lain adalah tetap menaikkan bahan bakar minyak. Nah, itu alasan klasik. Nah, sekarang bagaimana mengatasinya? Kalaulah bahan bakar minyak sudah naik, tentu bahan-bahan pokok juga akan mengikuti naik. Nah, kita lihat jangan keluar apa dari pemerintah. Nah, tetap instan, tak ada yang keluar. Dan malah pemerintahan Jokowi ini saya lihat seperti menelan ludah sendiri. Kenapa? Karena dia memakai cara-cara yang pernah dipakai oleh SBY waktu itu. SBY pas menaikkan harga, nah apa yang dikasih kepada masyarakat, kompensasi apa? Itu yang namanya BLT, bantuan langsung tunai. Nah, sekarang pun dipakai oleh Jokowi. Nah, setahu saya BLT itu yang tidak disukai oleh Jokowi dan yang paling dibenci oleh PDIP waktu itu. Nah, sekarang sudah dipakai. Lihat, kemarin ada BLT minyak goreng. Ini nggak tahu lagi nih, apakah ada atau tidak BLT minyak goreng ini. Nah, sekarang masuk lagi BLT BBM namanya. Dan juga yang membuat saya akal saya ini tak bisa berpikir. Ada pendapat yang mengatakan bahwa dengan dikeluarkannya bantuan sosial ini maka bisa mengurangi angka kemiskinan. Ini pendapat ngawur namanya. Untuk mengurangi angka kemiskinan di negara kita ini ada 3 yang harus dilaksanakan. 1, buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Nah, saya masih ingat Jokowi pernah, kalau saya nggak salah, berjanji akan membuka 10.000 lapangan kerjaan. Nah, apakah sudah dibuka sekarang atau tidak? Nah, itu saya yang tidak tahu. Nah, yang kedua apa? Penuhi kebutuhan masyarakat. Harga-harga terjangkau, murah. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan BLT. Nah, yang ketiga,
Ini sangat penting juga. Jangan ada korupsi lagi di negara kita ini. Sebab korupsi itu mensengsarakan rakyat. Nah, jadi kalau ada yang berpendapat bahwa bansos ini bisa mengurangi angka kemiskinan, itu sekali lagi saya katakan itu pendapat ngawur. Entah dari mana dia dapat pernyataan atau pikiran begitu, bahwa bansos ini bisa mengurangi angka kemiskinan. Nah, sekarang BBM sudah naik, pemerintah sudah menyalurkan yang namanya BLT. Nah, ke depannya bagaimana lagi nih? Berapa bulan BLT ini akan dikasih kepada masyarakat? Nah, inilah yang akan kita tunggu lagi ini. Apakah cuma satu kali atau 2 kali, kita nggak tahu. Sebab kemarin BLT minyak goreng entah berapa kali, sekarang nggak ada lagi terdengar BLT minyak goreng. Nah, sekarang masuk BLT BBM. Jadi itulah kunci dari semua itu adalah Presiden harus menjalankan sumpahnya dulu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jalankanlah semua pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalaulah itu betul-betul dijalankan oleh Presiden, bisa jadi kesejahteraan rakyat ini akan bisa kita capai. Berapapun harga minyak mungkin terjangkau oleh masyarakat. Karena apa? Karena tingkat kesejahteraan masyarakat sudah tinggi. Tapi kalau sekarang kita lihat, rakyat semakin sengsara. Jadi saya katakan juga, sebetulnya rakyat Indonesia ini sudah jatuh ditimpa tangga pula. Kita baru terlepas dari cengkraman pandemi COVID-19 yang begitu menghancurkan ekonomi rakyat. Nah, kita mulai bangkit sedikit. Nah, tiba-tiba datang lagi musibah yang namanya kenaikan bahan bakar minyak. Inilah yang saya katakan sekali lagi, rakyat sudah jatuh ditimpa tangga pula. Jadi apalagi nih yang bisa rakyat berbuat? Mau kemana kita mengadu lagi? Ke DPR sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Kita lihat di DPR itu sudah bagian pemerintah semua. Jadi tak ada lain sekarang, hanya berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa? Semoga tetap dibukakan pintu bagi pejabat-pejabat kita supaya bisa menjalankan sumpah, terutama Presiden, dan bisa memenuhi janji-janji yang pernah dia ucapkan untuk kesejahteraan rakyat. Kita tunggu lagi apa ke depannya, bagaimana nanti nasib BLT ini, apakah terus berjalan? Nah, kalau memang BLT ini bisa mengurangi angka kemiskinan, kalau menurut saya jangan 300 lah, kasih 1 juta satu orang. Itu bisa jadi akan mengurangi angka kemiskinan. Tapi kalau masih 300 dan waktunya pun tidak jelas berapa kali akan dibagikan, ini akan tetap membuat rakyat menjadi sengsara. Cukup sekian dulu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.